dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan salam jumpa kembali lewat renungan harian Jemaat Epharta Wosi. Bapak Ibu Saudari, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa dan kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, di hari ini Tuhan, kami kembali menaikkan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kami kembali untuk mau belajar bagian daripada kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, siapkanlah hati-hati kami semua, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kami, membuka akal pikiran kami, dan ketika kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh melakukan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini, saya pilih dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul sekaligus menjadi nas perenungan kita lewat firman ini, yaitu nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permain kecapi mazmurnya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian jauh firman Tuhan yang kita telah baca, yang dikatakan berbahagia adalah orang yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya itu di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun mereka berada,
bagian firman Tuhan yang kita telah baca bersama diberikan satu tema, yaitu nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sumber segala berkat. Olehnya itu sepatutnya setiap orang memuji dan bersyukur kepadanya. Karena kasih-Nya Allah memberkati ciptaannya supaya bangsa-bangsa di bumi dapat mengenalnya. Mazmur 67 ayat 1-8 ini berisi atau menceritakan bagaimana berkat Allah kepada umatnya. Allah memberkati kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama, imam adalah wakil Tuhan yang memberkati umat Israel supaya mengalami kesejahteraan dari Allah. Ia memberkati dengan limpah agar semua suku bangsa di bumi mengenal jalan-jalannya, seperti yang kita baca pada ayatnya yang ketiga dan ke-8 dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Berkat-berkat itu direspon oleh umat dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ia memberkati tanah. Hasilnya dinikmati oleh segala suku bangsa di bumi ini. Mereka berkata, Allah kita memberkati kita. Ayatnya yang ke-7. Nyanyian ini merupakan pujian syukur umat dalam ibadah selama musim panen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ibadah musim panen ini selalu dirayakan oleh umat Israel ketika selesai memanen dari hasil pertanian. Dan hal ini juga masih terus dilakukan di dalam kehidupan semua orang percaya sampai saat ini, di mana ketika umat Tuhan sudah menggarap lahan pertanian, kemudian sampai saatnya dia panen, misalnya apakah itulah hasil pertanian seperti misalnya selesai panen padi atau panen cengkeh dan sebagainya, di mana umat itu Tuhan itu segera untuk melaksanakan ibadah syukur. Dan dalam ibadah syukur itu di mana para umat Tuhan yang mendapatkan berkat dari hasil panen itu dibawa ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan membawa hasil panen yang terbaik ke rumah Tuhan, itu sebagai wujud ungkapan syukur umatnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memberkati hasil
pertanian daripada Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kisah dipanggilnya Abraham. Bisa dilihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di sana diceritakan Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham melakukan perintah Tuhan dengan taat. Tuhan menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Ketika Abraham diberkati menjadi bapa segala bangsa, maka semua bangsa-bangsa di bumi diberkati, dan juga keturunan bangsa-bangsa itu mengenal Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sungguh baik. Ia senantiasa memberkati kita. Karena itu kita harus melakukan perintahnya. Melakukan perintah Tuhan tidak berat jika dilakukan dengan hati yang tulus. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk selalu menjawab panggilan itu. Tuhan hendak menyatakan kemuliaan-Nya lewat hidup kita agar menjadi saksi Kristus dan seluruh berkat kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin kehidupan kita ini selalu diberkati oleh Tuhan, untuk itu marilah kita selalu hidup taat untuk melaksanakan perintah, melaksanakan firman Tuhan ini, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang kami puji sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu atas waktu yang begitu singkat Tuhan boleh berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama-sama, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menanamkan itu dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini kami dimampukan untuk melakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, hamba datang dan berdoa, mengangkat kepadamu seluruh kehidupan kami umat-Mu. Berdoa bagi
setiap keluarga-keluarga yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap tugas dan pekerjaan masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus selalu kiranya memberkati keluarga-keluarga ini, memberkati tugas dan pekerjaan mereka, baik itu sebagai petani, nelayan, pegawai negeri, TNI Polri, dan apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati pekerjaan ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi umat Tuhan yang mungkin saat ini ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Mari Tuhan Yesus, jikalau 2000 tahun yang telah silam, Tuhan Yesus banyak menyatakan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Biarlah mujizat itu kiranya boleh terjadi terus sampai saat ini. Olehnya itu Bapa di surga yang ada dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan datang dan kunjungi, jamah sembuhkan saudara kami ini Bapa. Bapa di dalam surga, berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Bangsa kami yang sampai saat ini Tuhan terus masih dihantui, dilanda oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau jaga, lindungi bangsa kami ini. Berdoa bagi pemerintah kami juga Tuhan, terus memberkati pemerintah kami, para medis, para dokter yang terus bekerja keras di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan rasa persatuan dan kesatuan bagi para pemimpin bangsa kami ini, sehingga selalu terus menjalin persatuan dan kesatuan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah yang ada di tingkat daerah. Sehingga selalu mereka terus bergandengan tangan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, terlebih dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini, dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.